Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada New Perspective seperti biasa kita akan membahas tentang berbagai fenomena dari perspektif yang baru. Tidak henti-hentinya kita sepertinya membahas tentang isu politik di beberapa sesi terakhir ini, Pak Faithful dan Mas Yani. Jadi memang dinamika politik ini sangat menarik untuk dibicarakan. Lebih isu yang cukup familiar walaupun agak belakangan sebenarnya tentang cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Kita rasa dinamika politik belakangan ini yang perkembangannya yang cukup pesat juga sedikit tidak mempengaruhi bagaimana sebenarnya terkait dengan cawe-cawe Pak Jokowi di Pilpres 2024 ini. Nah, menurut pandangan dari Dr. Saiful, kira-kira bagaimana cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 dalam pandangan Pak Dokter, kira-kira seperti apa? Ya, Mas Isban, terima kasih banyak. Kalau bicara tentang cawe-cawe ini kan kosakata baru nih terkait dengan intervensi pemerintah atau kekuasaan untuk pemilu selanjutnya. Karena kita tahu bahwa ketika SBY lengser di pemilu yang lalu, sebelum Pak Jokowi naik, memang SBY secara tegas menyatakan beliau dalam posisi netral. Walaupun mungkin sebagian besar kader-kader Partai Demokrat pada waktu itu mendukung Prabowo dan pasangannya yang dari PAN, Hatta Rajasa. Nah, ini yang memang tidak begitu muncul, tetapi justru dengan pembebasan kader-kader itu, nah ini yang kemudian menimbulkan gejolak. Nah, ini menarik dengan Pak Jokowi. Cawe-cawenya Pak Jokowi sih sebenarnya tidak terlalu spesifik ya. Beliau kemudian mendukung salah satu calon. Karena Pak Jokowi ini kan sekarang bermain di dua kaki ya. Di satu sisi secara personal dekat dengan Prabowo, tapi di sisi lain juga partai beliau mendukung Ganjar Pranowo. Nah, ini yang kemudian membuat banyak kader-kader di bawah yang gontok-gontokan begitu. PDIP saling menyindir, kemudian kader dari Gerindra kemudian mengkapitalisasi bagaimana kedekatan Prabowo dengan Jokowi ini kan disebar di mana-mana. Saya kira ini menarik ya, cawe-cawe Pak Jokowi ini jelas. Kalau kemudian cawe-cawe ini menjadi kontraproduktif, karena ada semacam oposan yang dengan Jokowi ini seolah merasa dijegal. Misalkan salah satu calon yang memang tidak didukung oleh Pak Jokowi adalah dari Nasdem, yaitu Bang Anies, ya, Anies Baswedan. Nah, lalu kemudian muncullah dua terminologi, satu menginginkan perubahan, ya, satu kemudian menginginkan ini pembangunan yang berkelanjutan. Jadi Jokowi saya kira ingin mengamankan ya, tidak hanya kita tidak tahu apakah kepentingan apa yang ada di sini, tetapi juga ingin mengamankan ide-ide beliau. Ini yang saya lihat. Ya. Cuman catatan saya begini, Mas Irfan, ini kan berbicara tiga calon ini sebenarnya mereka orang-orang hebat ya, putra-putra bangsa terbaik lah. Kita lihat Pak Anies Baswedan, beliau alumni dari Amerika, punya konsep ya, punya gagasan, punya narasi. Begitu juga Pak Prabowo punya pengalaman yang luar biasa, salah satu tokoh besar lah di Indonesia begitu. Nah, Bang Ganjar ya tokoh baru, tokoh muda, punya pengalaman 2 periode. Saya kira siapapun yang menjadi presiden nanti seharusnya bisa menjadi yang lebih baik. Ya. Tetapi persoalannya sekarang menuju kontestasi ini yang menjadi kompleks. Siapa yang kira-kira bisa meraih simpati masyarakat? Saya kira semua punya gagasan, semua punya ide. Tetapi siapa yang bisa memberikan solusi? Karena masyarakat kita ini hanya butuh solusi sebenarnya. Mereka tidak menggantungkan hidup mereka di pemerintah ya. Kita lihat masyarakat kita di desa sibuk dengan pertanian, sibuk dengan memancing di laut ya, jadi nelayan ya. Tetapi setelah itu sebenarnya apa yang mereka butuhkan di sini? Mereka hanya butuh dukungan solusi sebenarnya, ya infrastruktur, mungkin ada bantuan dari pemerintah ya, untuk pengembangan kapasitas mereka. Saya kira ini yang kita butuhkan nanti. Tiga-tiganya baik Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo ini kan tokoh-tokoh yang hebat. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan solusi? Nah, saya kira cawe-cawenya Pak Jokowi di sini, beliau ingin bahwa keberlanjutan pembangunan ini harus berlanjut, dan juga tentu mengamankan
PDIP sebagai partai penguasa begitu kan, bisa untuk 2 periode lah berkuasa begitu untuk ketiga kalinya Baik, sebelum saya lanjut ke yang lebih dalam lagi dengan pandangan Dr. Saiful, saya ini mendengar pendapat dari Mas Yani terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Ipan. Terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2004 ini, kalau saya melihatnya ada dalam 2 hal ini. Yang pertama adalah mereka yang tidak suka atau tidak senang dengan Presiden cawe-cawe di Pilpres karena latar belakang atau dengan faktor capresnya tidak didukung. Dan yang kemudian adalah mereka yang mendukung cawe-cawe Pak Jokowi di Pilpres 2024 dengan alasan bagaimana keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan ke depan. Nah, kalau kita lihat ya, selama ini kan yang banyak menolak atau menyuarakan terkait dengan protes terhadap cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 ini kan kubunya dari Nasdem, Anies Baswedan, maupun dari partai-partai koalisinya, Demokrat, PKS, dan apa satu lagi, ya mereka yang selama ini lebih banyak memang menolak terlibatan Presiden Jokowi untuk ambil bagian dalam Pilpres 2024 ini. Saya lihat memang sangat wajar lah ada kekhawatiran seperti itu, ada penolakan seperti itu, karena bagaimanapun Jokowi adalah presiden saat ini berkuasa, dan pada saat digelarnya Pilpres beliau pun masih berkuasa. Secara otomatis struktur negara, infrastruktur negara itu berada dalam kekuasaannya Jokowi, sehingga sangat mungkin nanti kekhawatiran daripada kubunya kontra ini adalah Pak Jokowi bisa saja menggunakan instrumen-instrumen negara ini untuk bagaimana memenangkan calon yang beliau dukung. Nah, itu yang pertama kalau saya melihatnya. Terus yang kedua, Pak Jokowi berapa kali mengatakan bahwa statementnya bahwa cawe-cawe yang dilakukan ini adalah kepentingan negara. Kepentingan negara. Ya, bagaimana keberlanjutan pembangunan ke depan. Namun di internal atau di kubunya Pak Jokowi sendiri, saya lihat memang masih ada problem di sini terkait dengan sikap Pak Jokowi sendiri. Apakah beliau akan mendukung Ganjar sesuai dengan instruksi partai, ataukah dia akan mendukung Prabowo? Nah, ini bisa kita bilang atau kita ibaratkan ini Pak Jokowi ini ngapelnya di Ganjar tetapi hatinya di Prabowo. Bagaimana kita ketika lihat ketika diumumkannya Pak Ganjar sebagai capres oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, Pak Jokowi ada di sebelah. Nah, tapi di sisi lain ketika kita lihat gerak politik daripada Jokowi ini sangat intens mengendorse Prabowo. Nah, bahkan terakhir kan bagaimana keterlibatan Gibran beberapa kali ketemu dengan Jokowi, bahkan Kaisang begitu yang memakai logo apa namanya bajunya Pak Prabowo, bahkan dia pen dengan Prabowo, sehingga itu menimbulkan reaksi dari internal PDIP sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa nanti yang akan menjadi akhir yang didukung oleh Prabowo, oleh Jokowi? Apakah mengikuti perintah partai ataukah Pak Jokowi punya keinginan sendiri yaitu mendukung Prabowo? Nah, saya rasa menarik di bagian ini Pak Dokter. Jadi sejauh ini belum ada calon tertentu yang spesifik yang didukung oleh Presiden Jokowi. Di satu sisi dia juga adalah anggota partai dan partai ini sendiri sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara di sisi lain kita lihat di berbagai media kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sangat dekat sekali begitu. Nah, di konsekuensi cawe-cawenya Jokowi di Pilpres 2024 dengan keadaan yang sekarang bisa kita katakan dilematis lah bagi Pak Jokowi. Kira-kira akhirnya nanti Pak Jokowi akan mendukung siapa kalau dari progres yang sejauh ini, dan yang paling penting adalah sejauh mana dukungan Pak Jokowi terhadap calon tertentu mempengaruhi suara publik untuk memilih calon tersebut. Ya, saya kira kita berangkat dari statement dari pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana signifikansi ya Jokowi effect terhadap calon tertentu dalam Pilpres ini, dan sangat kelihatan ketika Jokowi misalkan mengendorse Prabowo ya, karena memang beliau adalah mitra Pak Jokowi ya di kabinet ya. Jadi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di sini kita lihat kedekatan beliau luar biasa, dan ini punya efek yang luar biasa, mengangkat survei dari Prabowo Subianto bisa bersaing dengan Ganjar Pranowo. Nah, ini yang kemudian ya sepertinya Jokowi ingin mencari aman. Kalau Pak Anies memang mungkin di kepalanya Pak Jokowi udah tidak dihitung. Pertama, kalau kita lihat dinamika terakhir ini, kemungkinan besar Demokrat akan bergabung dengan
koalisinya Puan Maharani antara Prabowo atau Ganjar. Tapi kemungkinan saya yakin seandainya mereka keluar dari Anies, mungkin Pak SBY akan mendukung Ganjar Pranowo, ya, karena dengan Prabowo juga mereka sudah clash di pemilu yang kemarin, di mana Prabowo memilih Sandiaga Uno daripada AHY. Nah, seandainya kemudian Anies ya dijegal oleh koalisi internal sendiri, nah ini yang kemudian Pak Jokowi merasa mungkin lebih aman ya, karena dua kontestan yang kemudian bertanding ini beliau tidak punya masalah. Bahkan orang yang beliau jagokan sendiri Prabowo dan Pak Ganjar. Jadi saya yakin Jokowi tidak akan menentukan pilihan secara lisan ya. Walaupun misalkan di beberapa momen misalkan Pak Jokowi yang mengundang Prabowo, beliau juga mengundang Ganjar. Saya kira Pak Jokowi masih oke lah di dua calon ini. Nah, ini yang kita lihat siapa yang kemudian bisa mengkapitalisasi dukungan Jokowi di sini. Tadi Mas Adi menyebutkan misalkan Gibran ini kan ada isunya Gibran mau tarik menjadi wakilnya Prabowo. Makanya kemarin sempat ada komunikasi volunteer ya, atau relawan-relawan dari Gibran dan Jokowi yang bergerak kemarin di Pilkada maupun Pilpres itu ingin mendukung Prabowo Subianto. Saya kira deal politiknya adalah kemungkinan besar Prabowo menawarkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, tetapi sayangnya kan Gibran umurnya nggak cukup, harus 40 tahun. Gibran masih di bawah itu. Nah, saya kira cawe-cawenya Pak Jokowi ini masih tidak terlalu spesifik, tidak terlalu pada satu tempat. Saya kira udah benar langkah beliau. Cuman sayang memang kubu yang merasa dirugikan, kubunya Bang Anies Baswedan ya pasti merasa rugi gitu, karena mereka harus berhadapan dengan negara, berhadapan dengan aparat pemerintah. Yang dibilang Mas Yani tadi itu Jokowi masih punya kekuasaan, ya bisa melakukan berbagai manuver ya, walaupun bukan Pak Jokowi sendiri. Misalkan kita lihat menteri-menteri dari Nasdem sudah banyak yang terkena kasus korupsi misalkan. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman kita dari kubu Anies Baswedan. Tambahan mungkin, berdasarkan beberapa hasil survei juga tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu hampir di atas 70%. Nah, artinya dengan tingkat kepuasan itu, arah dukungan Jokowi kepada Pilpres 2024 itu akan sangat menentukan kemenangan daripada kandidat tersebut. Bahkan juga Jokowi ini kan memiliki relawan yang hampir tersebar di seluruh Indonesia, dan relawan ini menunggu instruksi atau sinyal kemana arah dukungan itu akan diberikan oleh Jokowi di Pilpres 2024. Artinya memang arah dukungan Presiden Jokowi itu sangat signifikan untuk menentukan kemenangan kandidat di Pilpres 2024. Ya, kalau sesuai kalau prediksinya Mas Yani, kira-kira pada akhirnya nih Pak Jokowi akan mendukung siapa gitu, antara dua pilihan yang tadi Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya, kalau saya melihatnya memang posisi Pak Jokowi cukup dilematis begitu kan. Apakah beliau akan mengikuti perintah parti sebagai seorang petugas parti, ataukah beliau akan mengikuti nalurinya, yaitu untuk mendukung Prabowo? Karena saya yakinlah alasan Pak Jokowi juga memberikan sinyal kuat kepada Prabowo, tentu dia sudah mengetahui lah kinerja maupun track record Prabowo sebagai pembantunya kan, sehingga dia sangat paham lah bagaimana sosok Prabowo itu, sehingga Jokowi juga memberikan endorse yang cukup kuat terhadap Jokowi, terhadap Prabowo. Tapi memang sangat mungkin nanti pada akhirnya juga Pak Jokowi akan memberikan dukungan secara terang-benderang, kalau pandangan saya begitu, terhadap siapa kandidat yang akan didukung di Pilpres 2024 ini, karena ini kepentingan itu bagaimana meningkatkan elektoral daripada kandidat tersebut gitu. Ya. Berbicara tentang endorsement capres gitu, satu-satunya capres yang tidak di-endorse oleh Presiden Jokowi ya Bang Anies di depan Baswedan. Dan baru-baru ini kita lihat di postingan media sosial beliau saat menjalankan ibadah haji di Mekah, beliau diundang oleh pihak kerajaan begitu untuk hadir sebagai untuk menjalankan ibadah haji melalui undangan, diundang oleh kerajaan. Dan pada saat yang bersamaan, Ganjar Pranowo juga ikut hadir di acara tersebut, bahkan sempat berfoto bersama dengan Anies Baswedan dan juga ada Menteri Bappenas, Menteri atau Kepala Bappenas gitu. Nah, dan di momen itu juga Sandiaga Uno
seolah-olah memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai the next president kepada orang-orang di pihak kerajaan terkait. Nah, kira-kira apakah langkah seperti ini yang memperlihatkan dalam tanda kutip bahwa mereka sangat Islami begitu di Mekah? Apakah ini adalah salah satu strategi untuk menggait suara dari kalangan umat Muslim yang sangat banyak atau mayoritas di Indonesia? Bagaimana Pak Dr. Saiful melihat fenomena ini? Ya, tadi ya, kalau terkait dengan siapa yang lebih sering di-endorse ya, tentu mungkin kalau terdekatkan secara struktural dan pekerjaan ya, tentunya Prabowo di sini. Karena kemana-mana pasti Menteri Pertahanan akan hadir. Beda dengan Ganjar Pranowo mungkin karena beliau di Jawa Tengah punya aktivitas sendiri, punya agenda sendiri, sehingga untuk kegiatan presiden dia sudah hadir di setiap saat. Ini yang kemudian menjadi kesulitan tersendiri bagi Ganjar untuk di-endorse. Nah, tetapi kan sebenarnya saya melihat begini, memang ada konflik interest ya, di internal PDIP dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan awalnya ingin memasangkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Cuman persoalannya, ini kan ada dua kepentingan besar yang sulit untuk disatukan. Seandainya misalkan Ganjar jadi wakil, PDIP tidak mau menjadi partai yang tidak berkuasa. Tapi di sisi lain Prabowo karena sudah lama mengintip kursi presiden, seandainya tiba-tiba jadi wakil, ini beliau juga merasa senior ya, punya partai besar, kenapa kemudian beliau harus menjadi wakil. Nah, ini yang kemudian terjadi gesekan di sini. Jadi Jokowi berusaha untuk menggabungkan dua tokoh ini, walaupun seandainya Anies maju, ya pasti hitung-hitungan Jokowi nggak mungkin kalah karena dua suara bisa disatukan begitu. Tapi ya lah, itu sudah koalisinya bubar, sepertinya mereka akan berada pada kontestasi. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat dari calon-calon kita nih, terutama masa depan dari politik identitas, ini perasaan saya, prediksi saya bahwa ketika misalkan calon buzzer ataupun pendukung Pak Anies Baswedan mengkampanyekan politik identitas, nah ini ya saya kira sudah mungkin tidak perlu lagi. Ada kasus kemarin, ada foto Pak Anies bersama Raja Salman ya, diedit oleh salah satu profesor dari kalau nggak salah Universitas Ibn Khaldun ya. Tapi ketahuan kena ada Gibran, berani bahkan. Nah, ini menurut saya artinya ini kan merugikan Pak Anies gitu loh. Ini stop lah buzzer-buzzer yang menurut saya mereka bergerak sendiri tetapi justru blunder buat Pak Anies. Saya setuju dengan Pak Anies, ayo kita beradu gagasan. Saya yakin gagasannya Pak Anies untuk membawa Indonesia ke depan juga bukan main-mainnya. Beliau sudah punya konsep ya. Beliau artinya apa yang beliau pelajari di luar itu sebenarnya ingin diterapkan di Indonesia. Misalkan beliau ingin membudayakan jalan kaki ya, mengubah trotoar menjadi jalan kaki. Memang kita lihat negara-negara besar kayak New York, kayak Berlin misalkan, kan jalan kaki itu menjadi budaya sehingga orang sehat. Nah, itu yang mau diterapkan di Jakarta, tapi karena Jakarta ini sangat padat, agak sulit begitu untuk mengubah budaya itu. Nah, saya juga ingin memberikan catatan bahwa kenapa politik identitas itu menurut saya kemungkinan akan luntur di Pilpres 2024, tetapi masih saja dimainkan. Misalkan calon-calon ini berlomba-lomba untuk mendapatkan blessing dari Raja Salman. Semua merasa diundang, mungkin tak ada yang diundang. Kenapa harus diundang Raja itu loh? Diundang oleh Allah yang penting. Ini salahnya nih, yang saya lihat kok malah diundang oleh Raja. Kita ke sana untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah untuk kepada Raja Salman. Gitu. Dia undangan sebagai legacy lah. Ini ya. Ya, ya mungkin untuk konteks Indonesia ini kan menjadi jualan untuk masyarakat awamnya. Ini kan jualan yang sakral. Ketika orang melakukan ibadah haji dipertemukan dengan Raja Salman atau Pangeran MBS, itu kan sesuatu begini ya. Tetapi what for? Ya kan hanya untuk mencari blessing. Kita ke sana lah baik ya, Allah yang memanggil kita, bukan Raja Salman. Ini mudah-mudahan saja politik identitas ini menurut saya mudah-mudahan segera menghilang ya. Kita ingin adu gagasan ya. Dan saya yakin masyarakat sudah capek lah dengan kasus 2019 kemarin yang pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang sangat penuh dengan politik identitas. Endingnya mereka justru bersama-sama ini kan masyarakat sudah dirugikan kan, udah gontok-gontokan,
udah berkelahi sesama teman gara-gara beda dukungan. Yang didukung ternyata bergabung bersama-sama, ini kan kasihan untuk masyarakat kita ini, Mas Hebat. Ya, terus terakhir dengan pertanyaan yang sama Mas Sen, sekaligus closing statement. Iya. Kalau saya melihatnya ketika baik Pak Ganjar maupun Pak Anies begitu memanfaatkan momen mereka melaksanakan ibadah haji sebagai hal yang diupload di media sosial mereka, dan itu banyak sekali membuat pembincangan cukup hangat lah di media sosial, terutama daripada buzzer kedua belah pihak begitu. Kalau saya itu menjadi bukti bahwa memang politik identitas itu masih cukup kuat untuk mengemuka lagi di Pilpres 2024. Kali ini tidak akan bisa kita nafikan gitu. Bahkan saya berkeyakinan mungkin akan ada isu-isu lagi yang menyentuh terkait dengan politik identitas ini yang bisa dimainkan lagi di jelang pemilu Pilpres 2024 ke depannya ini, kalau saya melihatnya ya. Oke, saya rasa perbincangan tentang cabai-cabai ini kita cukupkan dulu ya, Pak Dokter dan juga Mas Yani. Saya rasa ini tidak akan ada endingnya lagi, sembari menunggu bagaimana dinamika ke depan sampai terjadinya atau dilaksanakannya pemilu pemilihan presiden pada tahun 2024. Kalau menurut pandangan Wirsa sendiri, bagaimana cabai-cabai Presiden Jokowi, apakah langkah yang tepat atau tidak? Demikian untuk new perspektif pada sesi kali ini. Sampai bertemu di new perspektif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.